Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, di dalam mendidik anak-anak kita itu kita perlu yang namanya ilmu. Kita perlu yang namanya strategi tertentu. Dan itu semuanya ternyata subhanallah sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi luar biasa ya teman-teman, kita itu bersyukur ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai seorang muslimah. Karena ketika kita menjalani kehidupan ini, ternyata sudah ada panduannya, sudah ada Google Map-nya. Dan ketika seseorang itu dia berpegang teguh, mengikuti apa-apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan di dalam Al-Quran, ataupun Nabi kita Muhammad SAW beritahukan di dalam hadis-hadis sahihnya, maka kita semuanya biidnillahi ta'ala akan selamat sampai ke tujuan, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita semuanya, bahwasanya ketika kita mendidik anak-anak kita, dan ini termasuk di dalam tarbiyah jinsiyah dan merupakan rukun asasi ya subhanallah di dalam mengarahkan kecenderungan seksual anak, dan ini sudah dibahas ya sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan teman-teman? Kata Rasulullah SAW, murru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil inti atau syahid dari hadis ini. Intinya adalah wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita bahwasanya hendaklah kita sebagai orang tua memisahkan tempat tidur anak-anak kita, dan ini bagian dari tarbiyah jinsiyah ketika usia mereka mencapai 10 tahun. Maksudnya ini usia maksimal ya teman-teman. Jadi usia maksimal ini adalah 10 tahun maksimal. Kalau misalnya sebelum usia 10 tahun, apakah boleh kita memisahkan anak-anak kita dari tempat tidur mereka antara mereka dengan saudara-saudara kandungnya? Boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau bahwasanya ketika seseorang itu mendidik anaknya sebelum usia maksimal yang ada di dalam hadis, maka ini misalnya tadi seperti memisahkan tempat tidur sebelum usia 10 tahun, apakah diperbolehkan? Ketika ada yang bertanya kepada Syekh Utsaimin, maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perbolehkan. Masya Allah ya. Jadi intinya teman-teman, kita itu membiasakan anak-anak kita, dan ini termasuk pembiasaan yang baik, adalah untuk dipisahkan tempat tidur mereka. Ya, Masya Allah. Dan pastinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sesuatu kepada kita umatnya, maka pastinya itu adalah sebuah hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan kemaslahatan untuk umatnya. Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman. Ada hikmahnya kenapa tempat tidur anak-anak itu harus dipisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara sesama anak perempuan. Masya Allah. Di antara hikmahnya, karena ketika di usia menjelang balik ya, atau usia menjelang balik itu kan usia 10 tahun, 9 tahun ya. Itu ternyata pada waktu usia mumayyiz ya, di usia 7, 8, itu anak-anak sudah mulai yang namanya adanya nafsu suka sesama jenis atau lawan jenis, itu sudah ada dalam diri mereka. Dan subhanallah, kita tahu teman-teman, gejolak nafsu yang terkadang muncul ya, itu juga bisa kita redam dengan kita memisahkan tempat tidur anak-anak kita. Dan ini dimaksudkan agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Rasulullah SAW dan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau misalnya sampai tempat tidur anak-anak kita itu tidak dipisahkan, maka yang ada kalau kita biarkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan ya, walaupun itu saudara kandung ataupun anak-anak perempuan dengan anak-anak perempuan itu sama-sama saudara kandung, tetap disatukan tempat tidurnya, tidak dipisahkan. Nanti yang paling ngeri itu kalau sudah naudzubillah summa naudzubillah ternyata suka
satu sama lain, dan nanti naudzubillah summa naudzubillah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perzinahan, lesbi ya. Dan ini semuanya subhanallah menjadi PR untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Maka perlu teman-teman adanya ilmu. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita untuk tidur bareng apalagi satu selimut, ini karena bahaya yang mengintai ya. Masya Allah. Kadang ibu-ibu atau orang tua itu kadang ini ya terlalu nyantai, terlalu, kan mereka masih kecil, nggak mungkin mereka suka sama suka, nggak mungkin kan mereka juga sama-sama saudara kandung ya, nggak mungkin mereka itu suka sama suka. Kita nggak boleh lengah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Kita akan menjadi terkejut ya manakala naudzubillah summa naudzubillah terjadi sesuatu di dalam kakak beradik itu. Dan sudah pernah kita dengar sebuah berita ya, yang namanya perzinahan itu pada zaman sekarang ada anak-anak berzina dengan ibunya, naudzubillah min dzalik, ada anak-anak perempuan berzina dengan ayahnya, ada kakak beradik ya berzina, naudzubillah summa naudzubillah. Maka daripada hal tersebut misalnya terjadi, lebih baik kita mencegah. Dan ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita memisahkan tempat tidur anak-anak kita, kalau bisa ya kita itu jelaskan juga kepada anak-anak kita kenapa mereka itu tidurnya harus dipisah. Dan ini merupakan bekal bagi mereka. Ketika kita memerintahkan sesuatu, kita jelaskan terlebih dahulu keutamaan-keutamaannya. Nah, kenapa Umi harus memisahkan tempat tidur kalian? Ya, karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mengikuti perintah dari Rasulullah SAW, berarti kita itu sedang berjalan dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, dan kita dapat pahala. Nak. Kemudian yang kedua, misalnya keutamaannya kita jelaskan kepada anak-anak kita, nak, kalian itu sudah mulai besar, sebentar lagi sudah mau balik ya. Dan ketika ada timbul ya rasa saling suka di hati kalian, misalnya dengan baik itu dengan lawan jenis ataupun dengan sama jenis ya, maka untuk meredamnya di antara caranya adalah dengan memisahkan tempat tidur kalian berdua misalnya. Dan kita jelaskan juga bahwasanya subhanallah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan itu untuk semuanya untuk maslahat kita. Jadi Rasulullah SAW itu apa yang beliau sabdakan semuanya itu sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ya teman-teman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu menurut kemauan atau hawa nafsu beliau, tetapi melainkan itu semuanya adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini jelas kata farriqu, pisahkan baina fursyihim, pisahkan tempat tidur mereka. Artinya memang benar-benar kita harus memisahkan tempat tidurnya. Kalau misalnya ada kamar yang berbeda, misalnya boleh kita pisahkan kamarnya. Karena biasanya pengalaman saya ya teman-teman, punya anak perempuan 2 itu biasanya kalau sudah yang satu misalnya balik, yang satu belum balik, biasanya ya itu yang balik itu sudah pengen kamarnya itu sendiri, pengen lebih privasi misalnya ya, biar lebih rapi kamarnya misalnya. Nah itu enggak apa-apa kalau memang memungkinkan kamarnya dipisah, enggak apa-apa kamarnya dipisah. Tapi kalau misalnya di rumah tidak memungkinkan adanya kamar lebih misalnya, maka minimal tempat tidur yang dipisah, ranjangnya dipisah, kasurnya dipisah, jangan bareng-bareng. Plus sama tadi selimutnya juga dipisah. Nah ini juga termasuk ya teman-teman, membiasakan anak-anak itu tidur memakai selimut, itu sebuah kebiasaan yang baik agar aurat mereka ketika tidur, yang namanya tidur kan auratnya kadang terlihat tanpa disadari. Maka membiasakan anak-anak kita, ayo ditutup walaupun dengan sehelai kain yang tipis misalnya karena kepanasan, tapi tidak apa-apa. Itu untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau misalnya anak kita belum terbiasa, mungkin hal yang ribet gitu ya. Tapi insya Allah kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kalau tidak berselimut atau tidak ditutup ya badannya, itu ada hal yang kurang ya. Jadi kita yang perlu membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak kita semuanya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga anak-anak kita dari godaan-godaan syaitan. Karena subhanallah yang namanya perzinahan, lesbian, sama jenis laki-laki dan laki-laki itu semuanya godaan syaitan. Dan kita tidak mau ya naudzubillah summa naudzubillah anak-anak kita terjerumus ke dalam hal-hal yang fahisyah, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, hal-hal yang buruk. Maka di antara pencegahannya
adalah kita mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apabila diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Tidak ada lagi alasan. Nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begitu. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla itu tahu apa yang diperintahkan oleh hambanya itu merupakan sesuatu yang tidak memberatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, punyanya cuma satu kamar tok ya. Di kamar tuh, kamar anak-anak kan ada ya kan, ya subhanallah. Ada saudara-saudara kita itu teman-teman yang rumahnya tuh SS-nya tuh banyak, sangat sederhana. Nah, cuman ada 2 kamar, satu kamar anak-anak, satu kamar orang tua. Bagaimana caranya? Caranya misalnya anak-anaknya dibelikan ranjang yang bisa atas bawah atau yang selorokan. Misalnya anak perempuan di dalam kamar, anak laki-laki di luar di ruang tamu, itu bisa. Yang penting teman-teman, kita itu punya niat pengen taat dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah niat berazamlah, maka Allah akan berikan petunjuknya, caranya. Dan ini menjadi PR untuk kita. Jangan sampai ketika Allah dan Rasulnya itu memerintahkan sesuatu yang sudah jelas-jelas hadisnya sahih, sudah jelas-jelas perintahnya dari Allah, kita itu sebagai seorang wanita terutama ya, kita mencari-cari celah untuk melanggar perintah tersebut. Subhanallah. Maka ini jangan sampai menjadi orang-orang yang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam menemani buah hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Barakallahu fi kunna jami'an. Semoga apa yang kita dapatkan kita amalkan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.